warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ibu Ade Sulastri, Ibu Alisa N, Ibu Ana Agustina, Ibu Ati Rusmawati Habibi, dan saya sendiri Dini Tania akan mempresentasikan modul 6, yaitu pembelajaran IPA terintegrasi. Ini dua kegiatan belajar. Kegiatan 1 akan disampaikan oleh saya sendiri bersama Ibu Ade Sulastri. Tujuan pembelajaran sains terintegrasi. Tujuan pembelajaran sains terintegrasi dapat menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terintegrasi. Yang kedua, dapat menjelaskan tujuan dan prinsip pembelajaran terintegrasi. Yang ketiga, dapat menjelaskan kelebihan dan keterbatasan pembelajaran terintegrasi. Keempat, dapat menganalisis materi sains dan dapat diintegrasikan dengan bidang lainnya. Kelima, dapat mengembangkan contoh pembelajaran terintegrasi. Pembelajaran sains terintegrasi merupakan sebuah konsep yang dapat dianggap sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep-konsep pada ilmu pengetahuan untuk memberikan pengalaman belajar menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Di mana pengajaran IPA di SD mempunyai tujuan antara lain siswa memahami konsep IPA, kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan mampu menggunakan teknologi sederhana. Robert Fogarty dalam bukunya yang berjudul How to Integrate the Curricula menyatakan bahwa pembelajaran terpadu dibedakan dalam 3 kelompok berdasarkan sifat keterpaduannya, yaitu pertama, model dalam satu disiplin ilmu atau within single discipline yang meliputi model fragmented, connected, and nested. Kemudian yang kedua, model antar disiplin ilmu, across several discipline, yang meliputi model sequenced, shared, webbed, threaded, and integrated, yang mencakup kelebihan terpadu antara lain. Pertama, pengalaman kegiatan belajar anak-anak relevan dengan tingkat pengembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih sesuai dengan minat dan bakat serta kebutuhan anak. Yang ketiga, kegiatan bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan bertahan lebih lama dan berkelanjutan. Keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial anak. Adapun kekurangan pembelajaran terpadu diantaranya yang pertama, A. Sulit melaksanakan evaluasi materi yang disampaikan. B. Kurang efektif dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dituntut dalam kurikulum. C. Apabila konsep pembelajaran terpadu tidak dikuasai oleh guru, akan ada kecenderungan materi yang disampaikan dangkal. Garis besar, pembelajaran terpadu dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan. Pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu mengintegrasi topik-topik, konsep-konsep yang dalam satu rumpun bidang studi, misalnya terdiri dari fisika, kimia, dan biologi, walaupun dalam kenyataannya untuk pembelajaran IPA di SD tidak ada pemisahan yang jelas dalam arti tidak ada batas-batas yang jelas antara ketiga bidang tersebut. Pembelajaran terpadu intradisiplin ilmu mengintegrasikan topik atau konsep dalam disiplin kegiatan pembelajaran kedua, yaitu merancang pembelajaran sains terintegrasi yang akan disajikan oleh saya sendiri, Alisa, dan teman. Ada beberapa argumen yang dijadikan alasan untuk menerapkan pembelajaran secara inter dan intradisiplin ilmu. Di antaranya, yang pertama yaitu pemahaman peserta didik terhadap topik lebih bermakna. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan proses lebih baik karena disajikan bahan pelajaran tidak berkotak-kotak. Yang ketiga yaitu menghindari penyajian materi yang berulang. Yang keempat yaitu menghemat akibat perencanaan yang terpadu daripada mata pelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran lebih menarik.
Adapun langkah alternatif yang dapat kita gunakan yang pertama yaitu tentukan salah satu bahan dari GBPP yang dapat dikaitkan dengan bahasan dari mata pelajaran lain. Yang kedua yaitu cari pokok bahasan atau sub pokok bahasan dalam CAU yang sama dari setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan topik yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu buatlah pemetaan kegiatan pembelajaran untuk mempermudah menentukan kegiatan belajar. Secara garis besar pembelajaran terpadu dibedakan menjadi dua, berdasarkan cakupan materi yang akan diintegrasikan, yaitu intrakurriculum. Akan memaparkan pembelajaran terpadu intrakurikulum. Apa sih pembelajaran terpadu intrakurikulum itu? Pembelajaran terpadu intrakurikulum itu untuk mengintegrasikan topik-topik yang terdapat dalam suatu rumpun bidang studi, walaupun dalam pembelajaran IPA di SD itu tidak ada batas yang jelas. Keduanya yaitu pembelajaran terpadu ekstrakurikulum. Apa sih pembelajaran terpadu ekstrakurikulum itu? Suatu pembelajaran yang mengintegrasikan topik atau konsep dalam berbagai pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, pembelajaran yang beranjak suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Kedua, suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata. Ketiga, suatu cara untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan secara stimulan. Keempatnya, merakit atau menghubungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan siswa akan belajar dengan lebih baik. Berikut ini kami tampilkan beberapa contoh implementasi dari penerapan pembelajaran IPA secara terintegrasi yang diterapkan di jenjang sekolah dasar. Dapat dilihat foto pertama yaitu menunjukkan praktek asam basa pada kelas 4. Pada muatan pembelajaran di IPAS ini diintegrasikan dengan pembelajaran P5, di mana siswa diajak untuk mengetahui proses kimia untuk dari cairan cuka dan air jeruk sebagai bahan penghapus pada proses membatik. Sedangkan cairan basah yang didapatkan dari cairan deterjen akan merubah warna kunyit yang berwarna kuning menjadi kecoklatan. Nah, di sanalah terjadinya reaksi kimia. Pembelajaran ini juga mengintegrasikan dengan materi proyek profil pelajar Pancasila atau kita sering menyebutnya dengan P5 untuk aspek kreatif dan mandiri. Sedangkan pada foto yang kedua, kegiatan membuktikan tentang wujud benda yang dilakukan anak-anak kelas 2 di sekitar kita, di mana anak akan memahami materi dengan mempraktikkan langsung sehingga nilai integrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan, yaitu anak dapat menyebutkan atau menuliskan ciri-ciri dari wujud benda yang ada di sekitarnya. Sedangkan pada gambar yang ketiga adalah proses pembelajaran IPAS untuk materi anggota tubuhku yang diintegrasikan dengan P5 dengan aspek religius serta mata pelajaran seni rupa, yaitu pada saat anak mencetak, menggunting, dan menempelkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan dilakukan di kelas 2. Sedangkan pada gambar yang keempat atau yang terakhir merupakan pembelajaran dari bahasa Indonesia yang terintegrasi dengan mata pelajaran IPA tentang lingkungan sekitar yang dilakukan oleh anak-anak kelas 4, di mana siswa setelah mempraktikkan pembelajaran dengan membuat poster yang mengandung kalimat ungkapan dapat mengajak siswa lain, masyarakat, untuk menjaga lingkungan sekitar. Pada modul 6 pembelajaran IPA di SD, di mana dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran terintegrasi merupakan konsep atau pendekatan yang menghubungkan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan lainnya dengan tujuan agar pembelajaran akan lebih menarik,
inovatif, kreatif, dan meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan berpikir kritis. Melalui beberapa model pembelajaran baik secara intradisiplin maupun interdisiplin dengan kelemahan maupun keunggulannya, pembelajaran terintegrasi atau pembelajaran terpadu dapat meningkatkan motivasi guru maupun siswa dalam meningkatkan kompetensi diri dalam menciptakan metode maupun pendekatan pembelajaran lain. Selain itu, materi yang diintegrasikan dengan intra maupun ekstrakurikuler mampu mewujudkan peserta didik yang unggul dalam segala aspek pendidikan. Terima kasih untuk menyaksikan video pemaparan ini dan selamat berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.